sekali ya bisa ketemu lagi hari ini, minggu ini ya, di tengah kesibukan dan banyak jadwal kita ya, tetap kita bisa meluangkan waktu untuk kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya secara bersama-sama. Kita bersyukur Tuhan masih izinkan kita untuk masih menikmati kehadirannya bersama-sama hari ini. Mari kita akan mulai bagian hari ini dengan doa ya. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami datang kembali Tuhan hari ini untuk menemui Engkau Tuhan secara bersama-sama Tuhan. Sebelum kami ingin memulai mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah izinkan kami Tuhan atau layakkan kami Tuhan untuk memuji Engkau terlebih dahulu Tuhan. Melalui puji-pujian kami para pelayan telah mempersiapkannya, dan biarlah jemaat terlayani dengan baik Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh kasih yang melayakkan kami untuk menghadap
renungkan seluruh hidup kami selain memuji. Mungkin banyak doa, perkataan yang tak terucapkan Tuhan. Dan biarlah puji-pujian ini membantu setiap kata yang tak terkatakan itu. Biarlah lagu ini Kau izinkan untuk menjadi alatmu Tuhan. Puji-pujian ini.
just give away our heart, tapi Tuhan jauh lebih rindu dari kerinduan kita untuk kita mendekat kepadanya, untuk kita menyerahkan hati kepadanya, untuk kita ditransformasi oleh kasih-Nya, untuk kita mengalami Roh Tuhan berdiam di dalam diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh datang menyembah-Mu, memuji Engkau ya Tuhan. Betapa di bagian dunia, belahan dunia yang lain, mereka tidak bisa melakukan apa seperti yang kami lakukan, untuk bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Mereka harus membayar harga untuk itu. Ada juga sebagian yang lain yang mereka belum pernah mendengar nama Yesus, sehingga mereka bisa saja menyembah ilah-ilah yang mereka sebenarnya tidak mengenalnya. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami jemaat USI House of Restoration datang ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan tolong Roh Kudus untuk kami bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Karena waktu adalah sebuah aset yang ketika dipakai akan lalu begitu saja. Ketika akan dilewati akan lalu begitu saja, dan kami tidak pernah bisa mengembalikan waktu itu. Itu sebabnya ketika kami mempersembahkan waktu kepada Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah persembahan yang mahal, berharga. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami di dalam beberapa waktu menit yang akan datang. Kami juga mempersembahkan untuk kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga benih itu jatuh di tanah yang subur di dalam setiap hati kami. Dan ada pergerakan, ada pertumbuhan yang Tuhan kerjakan atas setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita untuk kita mengarahkan diri, mengarahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabarnya? Masih hidup semuanya? Puji Tuhan ya saudara-saudara. Minggu yang lalu saya tidak ada di tempat karena saya melayani satu pelayanan di luar kota, dan kemudian saya pakai kesempatan itu juga untuk berjumpa dengan beberapa hamba Tuhan di kota itu, untuk ya kita berbagi, kita sharing. Dan baru Sabtu kemarin saya tiba dari Jakarta, langsung menghadiri wedding, jadi rasanya begitu penuh dan padat. Tetapi saudara-saudara, ketika saya kembali ke jemaat dan beribadah bersama-sama, saya merasa kembali ke rumah ya, feeling at home. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara ya. Saya berharap semua saudara-saudara sehat dan ada sukacita, karena selalu ada hal yang Tuhan sediakan yang baru buat kita. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita melanjutkan perenungan kita dari doa Bapa Kami. Doa yang sederhana, tetapi itu adalah satu jus atau saripati dari pengajaran Yesus. Dan kita tiba kepada satu kalimat frase di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10, yaitu ini mungkin salah slide. Tanggal 1 bulan 9. Ya.
Saudara-saudara, yaitu Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Dan saya memberikan judul yang lain untuk pembahasan ini, Kingdom in Conflict. Kerajaan yang ada di dalam konflik. Saudara, kalimat datanglah kerajaanmu, kita baca bersama-sama di dalam Matius 6 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, kita baca hanya bagian itu saja, kalimat itu saja. 2, 3. Datanglah kerajaanmu. Bahasa Indonesia hanya dua kata saja, tetapi dalam bahasa Inggris kalau saya tidak salah ada 3 ya, ada 3 kata. Dalam bahasa Yunani ada 4 ya. Datanglah kerajaanmu. Dan saudara, kalimat ini adalah kalimat setelah Yesus mengajarkan di atasnya, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, lalu kemudian datanglah kerajaanmu. Jadi saudara, kalimat di atasnya adalah kalimat doa yang menyatakan sapaan, menyapa Allah sebagai Allah Bapa, dan Allah itu adalah Allah yang kudus. Jadi setelah kita memahami Allah yang dekat tetapi sekaligus Allah yang kudus, saudara, kemarin atau minggu yang lalu Pak Hani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ini sudah dekat dengan seseorang, kita ini contoh ini saudara, kalau orang itu adalah orang yang punya pangkat, punya derajat tinggi, lalu kita menjadi dekat dengan dia, kita ini bisa saja kemudian menyalahgunakan kedekatan kita dengan berlaku kurang sopan dengan dia. Ya. Jadi kalau saya ketemu alumni Sati begitu ya saudara, maka saya di hadapan jemaat panggil dia Bapak kalau dia gembala. Tapi kalau pribadi saya panggil dia nama. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dia di hadapan jemaat adalah seorang yang dibapakkan, seorang yang dihormati, sehingga saya panggil dia Bapak. Nah saudara, demikian juga dengan Allah kita. Allah kita ingin kita memanggil dia Bapa, itu sebuah panggilan yang dekat. Tetapi pada saat yang sama kita harus tahu bahwa dia adalah Allah yang kudus. Nah setelah itu saudara, Yesus kemudian bicara tentang turun ke bumi. Datanglah kerajaanmu. Satu kata perintah, seruan, yaitu datanglah kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu. Apa arti kerajaan Allah, saudara? Apa artinya kerajaan Allah? Saudara, arti kerajaan Allah itu paling tidak ada 2. Yang pertama, saudara, pada waktu Yesus datang, Yesus mengatakan bahwa dia mewakili kerajaan Allah. Jadi Yesus adalah tanda dari hadirnya kerajaan Allah, hadirnya pemerintahan Allah, hadirnya kehendak Allah, ultimate will, kehendak Allah yang puncak dari Allah. Kenapa saudara? Karena kalau saudara perhatikan mulai perjanjian lama, Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian saudara, Allah mengusir manusia keluar dari Taman Eden karena keberdosaan mereka. Kemudian mereka hidup di bumi dan dikuasai oleh keberdosaan, kejatuhan mereka di dalam dosa. Dan saudara, Allah kemudian sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 punya rencana pembebasan. Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan bahwa satu kali anak wanita, anak perempuan ini akan menginjak kaki ulang. Jadi ada satu masa di mana Allah akan memerintah. Dan di dalam perjanjian lama ini kemudian saudara terus-menerus melalui bangsa Israel. Bangsa Israel juga sebenarnya ditunjuk, dipilih Allah untuk mewakili kerajaannya. Tetapi kerajaan Israel gagal, saudara. Kalau saudara belajar, karena saya mengajar teologi perjanjian lama, saudara, the kingdom of God itu
diwakili oleh bangsa Israel. Makanya bangsa Israel, pemilihan raja Israel itu adalah bukan autokrasi, tetapi lebih kepada teokrasi, yaitu Allah yang memilih raja, dan raja ini dikontrol oleh nabi dan imam. Kenapa? Karena nabi dan imam adalah wakil-wakil Allah, sehingga diharapkan bangsa Israel akan menjadi contoh bagaimana umat Tuhan, umat percontohan kerajaan Allah itu terjadi. Tetapi ternyata mereka gagal, dan kegagalan mereka kemudian memang ada janji Mesias yang pada akhirnya dari keturunan Daud yang akan menjadi raja, yang mendirikan kerajaan yang berbeda dengan kerajaan Israel, tetapi kerajaan rohani. Kerajaan rohani. Dan ketika Yesus datang, maka kemudian Mesias atau Mesaya, yang kemudian berarti diurapi, yang diurapi, raja yang dipilih, yang diurapi. Maka ketika Kristus datang di muka bumi, maka kita melihat Kristus itu mendatangkan kerajaan Allah. Pertanyaannya, kalau Kristus sudah datang, apakah doa yang mengatakan datanglah kerajaanmu ini masih relevan sampai hari ini? Karena melalui Kristus kerajaan Allah sudah datang. Melalui Kristus kerajaan Allah sudah ada di muka bumi ini. Sehingga pertanyaannya, apakah masih relevan kita berdoa dengan mengatakan datanglah kerajaanmu? Menurut saudara bagaimana? Kristus sudah datang, kerajaan Allah sudah datang. Kenapa kita minta kerajaan Allah datang lagi? Kenapa saudara? Kalimat berikutnya yang sebenarnya itu pengajaran minggu depan, jadilah kehendakmu. Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang hal yang kedua. Bukan hanya Kristus saja yang hadir, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang di mana otoritas dan kehendak Allah dinyatakan secara penuh di dalam kehidupan. Kerajaan Allah berbicara tentang otoritas dan kehendak Allah yang dinyatakan secara penuh di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan seseorang, di dalam kehidupan satu kelompok orang, dan di dalam kehidupan masyarakat sampai sebuah negara. Dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Perhatikan di sini saudara, kerajaan Allah itu diwarnai dengan satu pertempuran. Apabila aku mengusir setan daripadamu, dari kamu, maka kerajaan Allah datang atas kamu. Di sini kerajaan Allah selalu diwarnai adanya konflik, adanya peperangan, dan orang tersebut yang dikuasai, dibelenggu oleh setan, oleh kegelapan. Lalu kemudian Yesus mengusir setan tersebut, maka kerajaan Allah itu datang di dalam pribadi orang tersebut. Berarti kerajaan Allah itu diwarnai dengan kelepasan. Kerajaan Allah diwarnai dengan perubahan, saudara-saudaraku. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di mana Yesus menjadi raja, dan seluruh peraturan dan prinsip kerajaan Allah diberlakukan. Oleh karena itu kerajaan Allah berpusat kepada Kristus. Saudara, kalau kerajaan Allah di dalam Matius 12 ayat 28 itu diwarnai pengusiran setan, maka kita jelas melihat kingdom in conflict. Kingdom in conflict maksudnya, kalau kita benar-benar memberlakukan kerajaan Allah, maka akan ada pertentangan, akan ada perlawanan, akan ada tantangan.
Dan saudara-saudara sendiri paham bahwa seringkali untuk melakukan kehendak Allah, di mana itu mendatangkan kerajaan Allah di dalam hidup kita, itu sendiri seringkali kita mengalami perlawanan di dalam daging kita. Ketika saudara-saudara dilukai, ketika saudara dan saya terluka oleh orang lain, saudara dan saya secara daging ingin membalas apa yang saudara rasakan. Dan disitulah saudara diperhadapkan kepada persimpangan jalan, pilihan jalan antara mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendak daging kita. Kalau saudara membaca Galatia pasal 5, maka di situ ada hal-hal yang kemudian disebut sebagai muncul dari daging: perseteruan, perpecahan, pemecah belah, kedengkian. Saudara, Galatia berbicara tentang antara buah-buah dari daging dan buah roh. Jadi saudara, kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara harus tahu bahwa saudara akan menghadapi tantangan. Saudara tahu bahwa hidup saudara tidak akan lancar saja. Kenapa? Karena saudara dan saya sedang berhadapan dengan satu konflik dengan kegelapan, kerajaan kegelapan. Menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar dipenuhi oleh damai sejahtera, senang, sukacita, tetapi saudara, karena kita warga kerajaan Allah, saudara dan saya harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan. Adanya konflik antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia yang telah jatuh ini. Itulah sebabnya di dalam setiap tempat ada ketegangan antara dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan daging kita. Konflik dua kerajaan ini ada di dalam setiap diri manusia, dan manusia bisa hidup dalam kekalahan kecuali dia mengalami pembaharuan terus-menerus oleh Injil Kristus yang hidup. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara kemudian melihat di mana kita hidup di kota Surabaya. Saya mau bicara tentang kerajaan Allah dengan satu, sebenarnya transformasi itu banyak, tapi saya mau fokus kepada social transformation. Ya, social transformation. Seorang penulis mengatakan begini: idealnya gereja ditempatkan Allah di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang yang dapat mengubah lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengaruh ini dapat diwujudkan dan dinyatakan dengan cara mempengaruhi, mengasihi, memperhatikan, dan melibatkan diri dengan masyarakat yang ada. Gereja seharusnya menjadi garam dan terang. Di mana ada garam, maka makanan akan terasa beda ketika tidak ada garam. Di mana ada terang, Yesus memakai analogi perumpamaan bahwa setiap orang percaya gereja Tuhan adalah garam dan terang. Saudara, betapa sangat menyolok kalau ada terang di sini, maka gelap pasti menyingkir. Tetapi kenapa apabila ada terang yang kanon katanya ada orang Kristen di situ, tapi kejahatan masih ada di sana? Berarti kerajaan Allah sedang tidak berlaku di situ, saudara. Dan ini yang mengganggu saya. Kenapa? Saya berpikir, Tuhan, gereja Tuhan di sini untuk apa? Untuk apa? Kalau kita dipanggil di Surabaya ini untuk menjadi garam dan terang, berarti ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai demonstrasi kerajaan Allah, yaitu menjadi garam dan terang di tengah-tengah keadaan
sekitar kita. Nah, saya langsung mengajak saudara-saudara berdiskusi. Tolong slide-nya langsung lompat kepada, saya mengajak saudara-saudara karena saudara warga Surabaya, ya semua warga Surabaya, ya kecuali ada yang kuliah ini baru masuk dari warga Malang, ya. Tapi saudara besar, bahkan lahir di Surabaya, playgroup, TK, SD, SMP, sampai saudara-saudara ketemu dengan teman-teman saudara-saudara. Saya selalu mengatakan bahwa Surabaya ini unik. Surabaya adalah kota besar kedua, mungkin sekarang tidak, ya. Karena ada kota besar kedua yang lain, ada Depok, sudah berkembang lebih besar lagi ya saudara penduduknya. Tetapi saya melihat Surabaya ini unik karena walaupun kota besar, tetapi orang itu bisa saling kenal satu dengan yang lain. Karena banyak di antara mereka yang bersekolah di sekolah yang sama, relatif sama. Petra, Saint Louis, mana lagi? Terakhir Cinta Hati, Gloria. Ya uplek-uplek begitu aja ya saudara. Ya. Nah saudara, saya minta kita melihat ini stubborn fact of Surabaya. Saya mau jelaskan sedikit. Nanti ini khotbahnya agak beda ya saudara ya, jangan tegang. Saya minta saudara diskusi dan menyampaikan apa yang disebut stubborn fact. Stubborn fact ini fakta. Stubborn kan keras kepala ya. Fakta yang orang Surabaya, jangan orang Kristen dulu ya. Saya minta saudara warga Surabaya, hal-hal yang untuk orang Surabaya ini dikenal dengan apa yang itu menunjukkan kestubbornannya, kekeras kepalaannya, nggak berubah-ubah. Ya. Tentu ini hal yang negatif ya saudara, bukan yang positif. Tetapi yang negatif. Halo warga Surabaya, kira-kira apa? Saudara kan kenal orang Surabaya itu dikenal apa saudara? Ayo, ya? Hitung-hitungan, coba lebih spesifik lagi. Pelit. Weh, menarik gitu ya. Hitung-hitungan, pelit. Satu kali ada rekan cerita ini ya. Ada AI mau beli sesuatu, itu dia langsung tanya, ini pakai kartu apa yang diskon? Langsung dia buka dompetnya, ada 20 kartu. Wow, itu warga Surabaya. Oke, ya, nggak apa-apa. Kita hidup di sini ya. Hitung-hitungan atau pelit, apalagi? Saudara yang keluar dari Surabaya dan tinggal di kota lain lalu melihat Surabaya, nah, saudara sempat menjadi outsider. Saudara pasti tahu itu. Apa? Sama artis gak kerja? Gak tertarik artis ya. Cuek ya. Cuek. Iya. Suka gibah, gosip, rasa-rasa, cuek ya. Oke, cuek. Jadi itu sebabnya kalau kuliner di Surabaya ini, saudara, ada makanan yang baru ngetren sebentar. Nanti kembali lagi ke pecel, soto dan kawan-kawan. Ya. Jadi ini para bisnis kuliner ini cerita kepada saya. Karakteristik orang Surabaya begitu. Jadi harus dimanfaatkan momentum waktu naik itu harus digeber, digas. Karena satu kali dia akan turun. Kecuali harus melakukan inovasi. Nah ini saudara, saya ngobrol dengan para pebisnis kuliner tentang karakteristik orang Surabaya. Oke. Gibah, gosip, cuek, apalagi? Kasar pak. Kasar. Ngomongnya ya kasar, to the point. Ya. Ini menarik. Apa yang saudara sampaikan ini? Itu saya diskusikan dengan teman-teman hari Senin kemarin. Kok mirip, kok sama ya? Ya karena orang Surabaya sama ya. Oke, kasar, apa lagi? Misuan. Ya, tukang miso ya saudara. Pokoknya seneng, marah, miso ya. Wah,
Tuh kalau nggak miso itu kayaknya nggak nendang gitu kayaknya. Ya. Terus apa lagi, saudara? Saudara tahu ada sebutan untuk orang Surabaya yang tidak ditemukan di kota yang lain. Apa? Nekat. Nekat. Nekat? Iya. Bonek. Bonek. Tidak tahu malu sebenarnya. Artinya tuh tidak tahu malu nih. Kalau mau diskon, kejar diskon itu pokoknya. Nah itu jadi ada nekatnya, memang bonek itu. Lalu yang bukan itu, saudara, ada satu sebutan untuk orang Surabaya yang tidak ditemukan di kota lain. Sempat menjadi seperti ide dari sebuah film. Crazy Rich Surabaya. Bahasa Jawanya wong sugih sing gendeng. Wong gendeng sugih. Saudara, di Surabaya ini. Nah, ini kan kita bicara tentang apa yang kita lihat. Apalagi saudara? Masih di stubborn fact. Ya, amin. Ya, oke. Nah kita berhenti di sini dulu ya. Oke, sampai di sini. Nah, saudara, ini stubborn fact of Surabaya. Lalu pertanyaan saya, kalau gereja adalah perwakilan kerajaan Allah, sejauh mana gereja dipengaruhi oleh stubborn fact ini? Coba sekarang next slide. Stubborn fact orang Kristen di Surabaya. Yang pertama tadi apa? Hitung-hitungan? Pelit? Gimana orang Kristen Surabaya? Hitung-hitungan. Sempat saya mendengar seorang yang saya gak habis pikir gitu ya. Dia punya banyak, ada macam-macam ya. Tapi dia ngomong, ngajarin anaknya, kamu kalau kasih persembahan 5.000 aja cukup. Gitu. Saudara, lalu tadi apa? Yang lain tadi, stubborn fact yang lain. Kasar. Gimana saudara orang Kristen Surabaya? Ya, kan kita masih bisa melihat itu ya. Kalau saudara lihat, andai kata budaya, kultur yang ada di Surabaya yang saya sebut stubborn fact, ternyata setelah kemudian menjadi orang Kristen tetap dipengaruhi, berarti kerajaan Allah tidak terjadi. Transformasi tidak terjadi. Dan lebih parahnya lagi, gereja justru menjadi alat untuk tadi, misalnya untuk flexing atau pamer. Gereja justru menjadi ajang dari show off, menunjukkan diri. Dan saudara, sehingga kadang-kadang gereja bisa begitu jauh. Dan sebenarnya ada stubborn fact yang lain, yaitu di Surabaya ini kesenjangan sosial juga terjadi. Kesenjangan sosial terjadi. Dan kira-kira ketika Yesus melihat Surabaya dan gerejanya, kira-kira hati Yesus seperti apa? Dan saya mengajak saudara warga SAF Surabaya untuk melihat bahwa ini adalah, kalau kita berkata berdoa datanglah kerajaanmu, maka saudara, apa yang menjadi jawaban gereja Tuhan terhadap stubborn fact, terhadap budaya-budaya yang terus mempengaruhi kita? Saudara, Sakyus
yang dia sebenarnya adalah seorang pemungut cukai, seorang yang punya stubborn faith luar biasa. Sakius yang dikenal pemungut cukai adalah seorang yang menjual bangsanya sendiri untuk keuntungan dirinya. Karena biasanya dia akan, misalnya saya akan bayar untuk bea cukai atau cukai yang ada di Citraland, saya akan bayar ke pemerintah Roma. Dan setelah dia bayar, maka dia punya hak untuk memungut cukai di daerah Citraland. Sehingga dengan demikian dia akan memungut cukai sesuai dengan keinginannya. Itu sebabnya pemungut cukai dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang dianggap haram, disetarakan dengan para pelacur, disetarakan dengan orang kusta. Dan pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh masyarakat karena menjual bangsanya sendiri, mencari keuntungan, demi keuntungan dia melakukan itu semua. Tetapi karena dia mewakili pemerintahan Kekaisaran Romawi, maka dia punya kekuasaan luar biasa. Dan waktu Yesus makan dengan pemungut cukai, orang mengatakan Yesus itu adalah seorang yang berpihak kepada orang-orang ini. Tetapi saudara-saudara perhatikan, ketika Sakius kemudian mendengar Yesus lewat dan dia naik ke atas pohon, dan Yesus berkata kepada Sakius, "Sakius, turunlah, sebab aku hendak pergi ke rumahmu." Saudara-saudara, itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang mentransformasi Sakius. Saudara, saya yakin Sakius ini pasti pelit. Kenapa? Karena dia memiliki sifat untuk mencari keuntungan, memanfaatkan bangsanya sendiri. Andai kata dia memberi, itu karena dia punya pamrih. Pemberiannya itu ada maksud untuk menguasai orang-orang itu. Saudara, pasti Sakius adalah seorang yang tadi itu, kalau orang Abah bilang sekakar, orang yang pelit. Dan jadi orang pelit itu bisa jadi kelihatan murah hati, tetapi untuk maksud-maksud tertentu saja. Begitu selesai maksudnya, ya dia kembali lagi kepada area itu. Dan Sakius pada waktu Yesus mengatakan aku hendak ke rumahmu, pergi ke rumahmu. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus ada di rumah Sakius? Kemudian Sakius mengatakan kepada Yesus bahwa dia akan mengganti orang-orang yang dirugikan 4 kali lipat. Itu adalah peraturan hukum Taurat, saudara. Bayangkan bagaimana penerimaan Yesus itu mengubahkan Sakius. Saudara dan saya, kiranya gereja kita, penerimaan kita punya value acceptance. Tetapi bukan berarti acceptance kita justru melanggengkan stubborn faith itu, melanggengkan ketidakmauan untuk berubah. Saudara, kita harus pada satu titik menarik garis yang jelas hitam putih. No, I have to say, saya harus mengatakan engkau tidak boleh melakukan ini. Stop. Kenapa? Karena kita adalah manifestasi dari kerajaan Allah. Dan saudara, perhatikan di sini. Kalau begitu, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan agar kerajaan Allah itu datang di tengah-tengah kita? Saya sedang berdoa untuk Natal kita, saudara. Kita nanti ada retreat di bulan September, juga akan ada welcoming party dari rekan-rekan mahasiswa, ya. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat dari perspektif ini bukan sekedar kita mau melakukan kegiatan lalu having fun together sama-sama. No. Saudara, retreat kita direncanakan diadakan memang ini berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Karena retreat sebelumnya itu yang punya anak, punya keluarga, ya, itu masih minim.
sehingga masih bisa bebas pergi sana kemari dan sebagainya. Ketika kami kita memutuskan untuk mengadakan retreat dengan konsep boleh membawa anak-anak. Ini sesuatu yang gak gampang. Kalau anak-anak dibawa, maka babysitter juga ikut biasanya begitu ya. Saya nggak tahu nanti itu feelingnya gimana ya. Tetapi saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat dari perspektif kenapa kita perlu melakukan ini. Saudara, yang pertama saya mau mengajak saudara melihat dari perspektif anak-anak. Anak-anak itu menangkap kesan dengan baik. Artinya, contoh saudara, kalau saudara di mobil, suami istri lagi bertengkar, anak-anak saudara mungkin nggak mengerti pertengkaran kita, tetapi mereka akan merasa gelisah. Mereka akan menangkap kesan, dan kesan itu membuat mereka tidak nyaman, saudara. Nah, dari perspektif anak-anak, retreat ini kita berharap mereka punya memori yang baik tentang bagaimana menjadi satu keluarga yang mengikut Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin hidup tidak dari sekolah minggu, saudara kenal Tuhan sudah sejak dewasa. Tetapi saudara, saya sebagai seorang yang tumbuh di sebagai anak sekolah minggu, saudara, ada kesan-kesan yang menempel tinggal di dalam hati saya dan memori saya, yang membuat saya punya kesan yang positif tentang Paskah, tentang Natal. Saudara, itu bukan hanya sebuah kebiasaan, tetapi itu adalah bentuk iman bagi anak-anak. Karena bagi anak-anak iman itu abstrak, betul ya? Tapi gimana saudara tahu bahwa mereka itu dicintai dan dikasihi? Bagaimana mereka tahu bahwa mereka itu penting? Bagaimana mereka tahu bahwa ke gereja itu penting? Bagaimana mereka tahu bahwa Yesus itu menyelamatkan? Caranya ketika saudara dan saya sebagai orang tua membawa mereka ke rumah Tuhan, membawa mereka dalam acara-acara seperti ini, impression itu akan tertanam di dalam diri mereka. Disitulah kerajaan Allah kita hadirkan di antara anak-anak. Saya ingat apa yang disampaikan Henry yang lalu. Katanya Benji mengatakan kata Yesus tidak boleh bohong gitu ya. Kata Yesus tidak boleh bohong. Saudara, kalau anak kita sudah ngomong gitu, saudara, kita orang tua malu ya, saudara. Kita orang tua malu. Yang kedua, dari retreat ini, saudara hadir sebagai sebuah keluarga yang besar dari SAM. Kita nanti belajar untuk tenggang rasa di sana. Kenapa? Karena kita sudah membawa banyak orang yang lain. Rasa untuk saling berbagi, tenggang rasa, itu adalah latihan untuk kita belajar menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah komunitas kita. Nah, setelah retreat nanti ada mahasiswa. Saudara, welcoming mahasiswa nanti, saudara, welcoming party mahasiswa. Akan kita undang mahasiswa-mahasiswa dari semua golongan kalangan. Bukan hanya sebuah acara fun saja, tapi kita berharap sebagai gereja kita memberikan dampak kepada mereka, karena kita berdoa datanglah kerajaan. Natal, ya nanti ada panitia Natal akan dibentuk. Tapi saya sedang berpikir, Tuhan, waktu Yesus lahir di muka bumi ini, Dia lahir di kandang, sekalipun itu tempat sederhana, tapi di situ dirasakan kehadiran kerajaan Allah. Saya berdoa bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang menghadirkan Yesus di tempat-tempat yang
Mungkin tempat-tempat yang orang tidak harapkan ada Yesus di sana. Datanglah kerajaan-Mu di keluarga kita. Di keluarga kita, saudara-saudara, bagaimana kehendak Tuhan itu bisa didatangkan di antara kita sehingga kerajaan Allah itu hadir. Sulit apabila saudara di dalam keluarga mengalami keterputusan komunikasi. Apabila di keluarga kita komunikasinya hanya urusan kerja. Apabila di keluarga kita urusannya hanyalah urusan-urusan bisnis. Saudara-saudara, saudara harus membuat waktu di mana saudara bisa mengerti isi hati dari orang-orang yang ada di dalam keluarga saudara-saudara. Hari ini, bukan hari ini, kemarin Excel ulang tahun ya saudara ya. Saya coba cari waktu karena saya kebetulan ada pelayanan di Jakarta Barat, Cengkareng. Saya telepon sebelumnya, gimana Sel? Kamu bisa nggak ketemu Papa nih? Kita dinner bareng hari Jumat malam ya. Aduh Pak, aku nanti sudah janjian sama Kevin, nanti janjian sendiri, nanti ribet Pak. Ya udahlah Pak gitu ya, udah. Tapi saudara, ulang tahun adalah momen-momen yang spesial ya. Ulang tahun adalah momen-momen yang spesial. Tapi jauh lebih spesial kalau di ulang tahun itu kita juga tahu isi hati dari orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena di situlah kita bisa menawarkan kerajaan Allah, Tuhan yang kita sembah. Saudara, saya akan mengakhiri saja firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, bahwa kerajaan Allah tidak mungkin hadir tanpa Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 dan 3, ketika Roh Kudus dicurahkan, nelayan, orang Galilea, orang Nazaret yang direndahkan. Tapi mereka murid-murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem, 120 orang menanti-nantikan janji dari Yesus tentang Roh Kudus yang dicurahkan. Mereka adalah orang-orang, kebanyakan bukan orang Yerusalem, bukan orang dari ibu kota. Mungkin kalau saya gambarkan, kalau Yerusalem adalah Surabaya, mereka bukan orang-orang Surabaya. Bisa jadi mereka orang Jombang. Mereka orang yang mungkin lebih jauh lagi dari pantai selatan, saudara. Yang kita mungkin dari logat bicaranya. Karena orang Galilea logat bicaranya beda dengan orang-orang Yerusalem. Kita menganggap mereka ini kumpulan orang-orang yang gak jelas gitu. Tetapi ketika mereka berkumpul bersama, berdoa di lantai 2, meminta, menunggu Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka kemudian berbahasa roh. Dan ketika mereka berbahasa roh, mereka kemudian dimengerti, dipahami oleh orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya kepada Yudaisme. Karena itu adalah hari raya di Yerusalem. Banyak orang luar kota datang. Mereka terheran-heran karena mereka mendengar orang-orang ini bisa berbicara bahasa dari asal mereka. Dari situlah kemudian kerajaan Allah kemudian berkembang, sehingga sampai abad yang kedua kekristenan sudah mencapai Eropa. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus, kerajaan Allah akan didemonstrasikan hanya dengan kekuatan kita semata-mata. Kita perlu Roh Kudus. Dan tanpa doa, Roh Kudus selalu dinanti-nantikan melalui doa, bukan melalui pesta. Roh Kudus selalu dinanti-nantikan ketika murid-murid berdoa. Dan karena Roh Kudus
Kapan itu terjadi? Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen yang powerless, orang Kristen yang tidak berdaya, no power. We have noise, but no power. Kita bisa memuji Tuhan dengan ribut, tetapi tidak ada transformasi kehidupan. No power. Saya yakin kerajaan Allah menyediakan power untuk kita melakukannya, yaitu kita membuka diri terhadap Roh Kudus. Kalau saudara-saudara mengalami pergumulan di dalam rumah saudara-saudara, kok sulit ya, kok susah ya saudara, undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara, kemarin Jumat malam saya ada dinner, diundang dinner bersama dengan beberapa orang. Di antara mereka yang dinner, saya tanya masing-masing, dan salah satunya dia baru saja kehilangan anaknya yang terakhir bungsu 1 tahun yang lalu. Saya tanya kenapa? Anak saya sakit Pak. Sakit apa? Sakit leukemia. Oh. Apakah tidak ada simptom gejala-gejala sebelumnya? Karena Bapak ini mengatakan dalam kurun waktu 2 bulan ketika anaknya didiagnosa sakit, lalu setelah itu anaknya meninggal dunia. Dan saya mencoba untuk mendengar, memahami apa yang diceritakan oleh sang bapak ini, ya. Dan dia mengatakan, pada waktu anaknya sakit ini, saudara-saudara, saya mendengar ini, aduh, saya tidak bisa tahan kalau saya sebagai orang tua, karena sakit leukemia itu menyebabkan pengerasan tulang. Jadi tulangnya itu mengeras dan kemudian seperti tumbuh begitu ya. Bukan hanya mengeras saja, tapi tumbuh. Sehingga bentuk kepalanya ini, saudara, dia ceritakan, ini menonjol sampai kemudian pada titik tertentu anaknya menjadi buta, saudara. Umur 7 tahun. Dan kemudian dia mengatakan, anak saya matanya seperti hampir keluar, Pak. Wow. Dan ketika anaknya ini mengalami kebutaan, namanya anak kecil ya, saudara-saudara, dia mengatakan, saya sampai nangis lihat anak saya. Kenapa? Karena anak saya di rumah sakit mengatakan, Papa, buka jendelanya, gelap Papa, buka jendelanya. Dia tidak tahu bahwa dia buta, saudara. Dia tidak tahu bahwa dia buta. Sehingga dia minta, loh, ini jendela semua sudah dibuka, kok masih gelap? Jadi papanya itu tahu bahwa anaknya buta karena waktu makan itu piring ada di tangannya, tetapi dia seperti cari-cari makanan, dan disitulah papanya sadar bahwa anaknya menjadi buta oleh karena penyakit itu. Memang pada harinya anak tersebut dipanggil Tuhan. Tapi ini yang saya mau saksikan kepada saudara-saudara, disaksikan juga oleh gembalanya, Pak. Ketika pemakaman terjadi, orang tuanya mengatakan, saya tidak keluar uang, Pak. Kenapa? Karena tetangga semua mempersiapkan makanan semua dan lain sebagainya. Lalu kemudian bahkan sampai acara pemakaman banyak makanan sisa, jenis-jenis berbagai macam makanan. Dan akhirnya saya bagi-bagikan. Lalu saya tanya kepada orang lain,
Pak, ini staf kami yang tinggal di kampung, Pak. Dan istrinya dikenal suka masak dan berbagi makanan. Dan saudara, lalu saya terakhir bertanya kepada Bapak, Pak, jadi 7 tahun masa hidup anak Bapak ini adalah 7 tahun yang terindah ya Pak untuk anak itu. Ya, karena anak saya suka main kemana-mana ke tetangga dan lain sebagainya, sehingga semua tetangga merasa kehilangan dia. Saudara, anak yang diberi hidup hanya sampai 7 tahun saja, itu bisa berdampak luar biasa. Sampai orang berbondong-bondong orang pakai kopiah, jilbab datang ke rumah itu, dan mereka seperti begitu merasa kehilangan. Saya yakin anak itu telah menjadi berkat buat banyak orang, dan juga mamanya yang suka berbagi makanan. Saudara-saudara, saudara dan saya sudah mengenal Yesus. Stubborn faith dari Surabaya itu harus mengalami transformasi, karena kerajaan Allah hadir di hati kita. Dan biarlah saudara menjadi berkat dan berdampak. Jangan menunda-nunda untuk jadi berkat, saudara. Kalau Tuhan Roh Kudus gerakkan saudara lakukan sesuatu, jangan menunda-nunda. Kita tidak akan jatuh miskin hanya karena memberi 5.000, 10.000. Ketika kami memutuskan untuk memberi untuk misi, kami yakin tidak jatuh miskin oleh karena kami memberi untuk Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kerajaan Allah terjadi atas kita. Saudara, kita bangkit berdiri. Saudara, Tuhan tolong kita untuk doa ini digenapi di dalam hidup kita, saudara. Amin. Haleluya. Di hatiku Kau di pikiranku dan lawaku mendekat di mana Kau tinggal. Tuhan
Saudara Erin dan Felia membantu melayani perjamuan kudus. Kerajaan Allah diawali dengan Yesus yang seolah-olah lemah, Yesus yang seolah-olah dari kaum yang hina. Kerajaan Allah dimulai dari Yesus yang lahir di kandang, yang tidak punya tempat untuk dilahirkan, yang ditolak. Tetapi disitulah Yesus lahir. Dan kerajaan Allah diawali dengan Yesus yang diludahi, dicambuk, bahkan dijauhi oleh murid-muridnya sendiri karena dia akan disalibkan. Tetapi ketika Yesus disalibkan dan melalui darahnya dosa dihapuskan, di sana kerajaan Allah datang dalam bentuk pengampunan yang membebaskan. Kalau ada di antara saudara-saudara dalam beberapa waktu ini kau sedang merasa bergumul dengan kelemahan dan dosa, kerajaan Allah hadir dengan pengampunan dosa. Dan kerajaan Allah muncul juga ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan maut dikalahkan, sehingga kuasa kebangkitan disediakan bagi setiap saya dan saudara-saudara yang percaya kepada Dia. Dengan demikian kerajaan Allah bukan hanya hadir di antara yang terhina, di antara yang terpinggirkan, di antara mereka yang tertolak, tetapi kerajaan Allah juga akan hadir di antara saudara-saudara yang siap untuk berkemenangan di dalam Dia, menaklukkan dosa dan kelemahan. Dan melalui perjamuan kudus siang hari ini, saya mengajak saudara untuk mengundang sekali lagi agar kerajaan Allah hadir di dalam hidup saudara-saudara. Kehendaknya terjadi atas hidup saudara-saudara. Kalau saudara bergumul dengan pilihan-pilihan antara maju mundur, antara daging dan roh, biarlah saudara menyerahkan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan menjadi berkemenangan. Dan kalau ada di antara saudara ketika mendengar firman Tuhan, saudara digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu berdampak buat orang itu, entah dengan pemberian, dengan pendekatan, mendengar dia, melayani dia, apapun juga yang melaluinya kerajaan Allah terjadi atas orang itu, saudara pastikan untuk saudara mengundang Roh Kudus untuk menolong saudara menggenapi apa yang Roh Kudus sampaikan melalui suara hati saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa buat perjamuan kudus ini. Tuhan, hati kami terbuka di hadapan. Kami semua telanjang transparan di hadapan. Tuhan, Kau mengoperasi kami kalau kami, Tuhan, masih sama seperti mungkin kebanyakan dari Stubborn Fact Surabaya. Kami perlu oleh karena kuasa Injil kami dikalibrasi, kami dimurnikan, kami disucikan Tuhan, sehingga melaluinya Tuhan akan terpancar terang kehidupan melalui setiap kami. Dan ampuni dosa kami ya Tuhan, ampuni kelemahan kami Tuhan, sebab Engkau telah mati di atas kayu salib dengan harga yang mahal, supaya kami beroleh pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ketika kami di antara kami mungkin ada yang membutuhkan jamah Roh Kudus karena sakit, karena pergumulan dalam hidup. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menyatakan kedaulatan dan
Ambillah roti dan angkatlah tinggi-tinggi. Maka Yesus mengambil roti dan sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Oleh karena pemberontakan manusia, tubuh Yesus harus dipecah-pecahkan. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Oleh karena darah perjanjian yang baru, saudara dan saya diampuni dosanya. Dan oleh karena darah perjanjian baru, saudara juga wajib mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Karena apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi akan juga dilepaskan di surga. Kalau oleh karena benci dan rasa sakit hati, karena kemarahan, karena perlakuan tidak adil, kita mengikat pengampunan dan tidak mau melepaskan pengampunan, maka firman Tuhan mengatakan Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Berarti ada korelasi, ada hubungan yang sangat jelas antara pengorbanan dengan oleh darah Yesus untuk kita di dalam perjamuan kudus sekali lagi meminta pengampunan Tuhan, dan sekaligus kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Maka Yesus ketika mengambil roti yang berisi mengambil cawan yang berisi anggur berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru, dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku yang telah melepaskan pengampunan, yang telah membebaskan mereka yang tertawan dan memperkaya mereka yang miskin di dalam Tuhan. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Kau menolong kami untuk menjadi pelaku firman, agar kerajaan Allah terjadi atas hidup kami. Kalau anak kecil berumur 7 tahun dan pada masa akhir hidupnya dalam keadaan yang sangat lemah, tetapi melalui hidupnya dan keluarganya kerajaan Allah itu nampak bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan juga menolong setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi berkat, mendatangkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya silakan. Shalom teman-teman, happy Sunday. Welcome to our church, Zion House of Restoration. Sebelum pengumuman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya akan pimpin doa persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami boleh berkesempatan lagi Tuhan untuk bertemu dan beribadah bersama di tempat ini. Sekarang waktu kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau persembahan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati setiap tangan yang sudah memberi, dan kiranya memberkati gereja yang akan mengelola keuangan dari persembahan ini. Dan untuk Yesus kami berdoa, amin. Oke. Kita akan berikan waktu terlebih dahulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di depan, atau kita juga menyediakan kotak persembahan yang ada di belakang. Ada amplopnya, nanti saudara juga bisa memberikannya secara tunai di kotak persembahan belakang, atau bisa transfer ke rekening yang ada di sini. Sambil saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Oke. Untuk pengumuman seminggu depan, di hari Minggu kita juga terus encourage teman-teman untuk bisa hadir di ibadah Sunday School, di ibadah Sunday, dan juga mengajak anak-anaknya
di KTB Barat 1, 2 ada 3 dan juga KTB Timur. Kita juga mau encourage teman-teman juga untuk bisa ingat untuk hadir di tanggal 5 sama 6 Oktober akan ada retreat. Nah ini retreatnya juga open to family ya. Jadi boleh bawa anak, nanti akan disiapin tempat yang sesuai agar juga bisa ngajak anaknya juga untuk bisa join di retreat. Dan juga kami dari segenap keluarga saya mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah hadir pada hari ini dan juga setiap saudara yang sudah memberikan persembahan perpuluhan dan juga pelayanan. Sekian pengumuman dari ada satu lagi. Ini kan mumpung hari ini tanggal 1 September ya. Nah kita juga mengumumkan beberapa jemaat yang berulang tahun di bulan September. Hari ini tanggal 1 ada Michelle Lorax. Nanti bisa saudara juga bisa mengucapkan selamat tahun sebagai sesama jemaat Tuhan di SAF melalui WA mungkin atau Instagram ke Michelle. Lalu tanggal 6 ada B dan Tani. Nah ini teman-temannya di Sunday School juga bisa nanti dibilangin ya untuk ucapin ke teman-temannya gitu. Tanggal 6 dan Tani birthday. Tanggal 19 juga ada Flynn juga di Sunday School ya, anaknya Vicky Hina. Tanggal 22 ada Pan, Stephanie Pan dan Pamela Yono. Dan tanggal 24 ada hadir di sini Kevin Steja 24 September. Nanti juga bisa diucapin ya untuk di bulan September. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Dan biarlah saudara pulang nanti membawa berkat, menjadi pelaku firman dan lihat bahwa kita menyembah Allah yang hidup, ya, Allah yang hidup. Saya tidak tahu kapan, tapi saya berharap 1 kali atau 2 kali, 3 kali, 10 kali saya bisa mengajak saudara-saudara mission trip bersama dengan saya, ya, saudara. Supaya saudara tahu bahwa di belahan bagian yang lain bagaimana orang-orang percaya mereka mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, ya, sehingga kita bisa lihat, oh ternyata begini ya, saya lebih beruntung, merasa lebih banyak privilege begitu ya saudara, dan melaluinya kita kemudian diberikan semangat perspektif yang baru, ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ya, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Nanti saya minta tolong untuk leading ya, untuk dalam doa, karena ya beberapa hal terakhir ini menjelang pilkada ya saudara, yang tahu bahwa ya macam-macam terjadi. Kemudian sayang di jemaat SM nggak ada yang jadi ya. Kok saya nggak lihat ada jemaat SM fotonya terpampang di sana gitu ya. Henry yang STH. Kadang-kadang saya lihat tuh ada yang kalau pendeta tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi kalau jemaat ya kita encourage kalau bisa. Tapi jangan sampai saudara terpengaruh gitu ya saudara. Dan kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Dan kemudian kita juga berdoa untuk jemaat SAF yang mungkin sakit ya, kurang enak badan dan lain sebagainya. Tuhan tolong. Dan juga berdoa untuk saudara-saudara yang setia, supaya Tuhan tunjukkan bahwa kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Orang yang setia, kata firman Tuhan, berjalan makin lama makin kuat. Firman Tuhan mengatakan kita Mazmur, orang yang berjalan menuju Sion, menuju rumah Tuhan, menuju di mana Tuhan ada, berjalan makin lama makin kuat. Rumah tangga saudara makin lama makin kuat. Pekerjaan saudara-saudara makin lama makin kuat. Diri saudara-saudara juga makin lama saudara makin kuat mengenali diri kita dan tahu apa yang Tuhan rancangkan melalui dan di dalam diri kita masing-masing. Amin. Saya minta tolong nanti Didi bisa berdoa dan kita nanti mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, kerajaan-Mu saja ya Tuhan yang berkuasa dalam diri kami
Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kekuatan yang baru untuk terus berharap kepada Tuhan dan bertekun dengan apa yang Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan dengan setia. Pekerjaanmu, rumah tanggamu, hubungan-hubunganmu, apabila itu mengalami persoalan, gangguan, belajarlah untuk melakukan firman Tuhan dengan mendatangkan kerajaan Allah. Lepaskan pengampunan, berikan yang baik, kemurahan hati. Dan ketika engkau melakukannya karena yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai engkau, engkau akan melihat bahwa Allah hadir, menjadikan kutuk diubah menjadi berkat, kecelakaan diubah menjadi kebaikan, perkara-perkara yang tidak baik Tuhan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Dan melaluinya engkau akan melihat bahwa Allah pegang kendali atas hidupmu. Itu sebabnya diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah putra-putrimu, diberkatilah studimu, dan bahkan diberkatilah masa depanmu. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, menjemput setiap kita. Yang percaya katakan amin.